Pelatih kiper Persib Bandung, Luizinho Passos meninggalkan tim untuk mengikuti kursus kepelatihan lisensi CAFC di Bali. Seperti dikutip dari situs web resmi Persib, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, Luizinho Passos akan menjalani kursus kepelatihan CAFC selama 2 pekan ke depan. Selain itu, tidak ada pelatih kiper Luizinho Passos yang sedang mengikuti kursus kepelatihan di Bali. Ia menjalani pelatihan lisensi CAFC selama 2 pekan ke depan, tulis situs web resmi Persib dalam laporannya, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Luizinho Passos dipastikan absen mendampingi Persib setidaknya hingga laga pekan ke-10 melawan Persipura Jayapura pada Sabtu tanggal 30 Oktober tahun 2021. Pada pekan ke-8 Liga 1 2021/2022, Persib akan menghadapi PSS Sleman, tanggal 22 Oktober tahun 2021, dan pekan ke-9 menghadapi Persela Lamongan, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Sebelumnya peran Passos di Persib bersama pelatih kiper Bali United, Persipura Jayapura dan Arema FC sempat disorot pengamat sepak bola, Tommy Welly. Passos didaftar susunan pemain, DSP. Persib ketika melawan Barito Putra pada pekan pembuka Liga 1 2021/2022 ditulis sebagai video technical analysis. Melalui video berjudul Persib Bereaksi, yang bikin regulasi sembunyi di channel YouTube Gocek Bung Towel, yang diunggah pada Jumat tanggal 10 September tahun 2021, Tommy Welly yang karib disapa Bung Towel menjelaskan, alasannya menyoroti jabatan aneh sejumlah pelatih kiper di kompetisi Liga 1. Dalam video tersebut, Bung Towel mengatakan, konten tersebut disampaikan untuk memberikan pencerahan, wawasan dan edukasi kepada semua pihak, termasuk supporter tentang kompetisi, liga dan regulasi. Persib sendiri sebenarnya sudah resmi menunjuk Gatot Prasetyo sebagai pelatih kiper untuk mensiasati syarat administrasi pelatih kiper. Dengan kata lain, persoalan status Luizinho Passos sudah diluruskan oleh pihak klub. Gatot bukan orang baru, karena saat ini pun dia juga bekerja di diklat Persib. Yang saya mau sampaikan, saya mau bela harkat martabat para pelatih profesional itu. Bahwa ada persoalan, ada hambatan, ada handicap administrasi, handicap teknis kursus, kenapa tidak disampaikan pada saat AFC Club Licensing Seminar PSSI bulan Juni ketika Ketua Asosiasi Pelatih Indonesia Yeyen Tumena mempresentasikan persyaratan lisensi kepelatihan, ungkap Bung Towel. Itu yang mau saya sampaikan. Ini supaya para supporter jadi lebih pinter nih wawasannya. Jangan baperan, asal klubnya kesenggol, kesebut, asal pelatihnya kesenggol, kesebut, baper, sensi, kesinggung. Ini belajar tentang kompetisi. Ini bukan kompetisi kaleng-kaleng. Ini kompetisi level tertinggi negara ini, Liga 1. Kompetisi profesional dan tidak berdiri sendiri. Dia, Liga 1, bagian dari kompetisi AFC, Asia. Baik itu Piala AFC maupun Liga Champions Asia. Dan, itu ada regulasinya, tegasnya. Kemenangan berhasil didapat Persib Bandung dalam partai melawan Bayangkara FC akhir pekan lalu. Hasil positif tersebut memang terbilang mengejutkan karena yang mampu ditaklukkan adalah pemimpin klasemen sementara. Taktik yang diterapkan Robert Rene Alberts berjalan mulus pada laga ini. Namun bukan berarti permainan yang ditampilkan Mohamed Rashid dan kawan-kawan sudah sempurna. Pertahanan solid menjadi kunci kemenangan karena meskipun menguasai bola tapi Ezekiel Enduasel dan kawan-kawan buntu. Tetapi Robert menilai serangan timnya masih perlu ditingkatkan. Pertandingan kemarin seperti yang telah diperkirakan, menjadi laga yang sulit. Bayangkara merupakan tim yang bagus dengan materi dan organisasi permainan yang baik. Maka dari itu kami perlu bertahan, kata Robert ketika diwawancara, Selasa, tanggal 19 Oktober tahun 2021. Dan pada akhirnya kami bisa melakukan itu dengan baik.
Itu jadi hasil yang penting sejauh ini, tapi kami masih butuh lebih aktif serta tajam lagi dalam penyerangan, terang pria berkebangsaan Belanda tersebut menambahkan. 2 gol mampu dihasilkan masing-masing dari kaki Febri Haryadi dan Ezra Walian. Namun secara keseluruhan, tim Persib cenderung bermain menunggu dan sesekali memberi ancaman dari serangan balik. Beruntung serangan mereka efektif karena ada 2 gol yang tercipta. Menurut Robert, timnya harus bisa mengambil kesempatan melancarkan penyerangan lebih banyak. Kami masih harus menciptakan lebih banyak serangan, dan melibatkan lebih banyak orang ketika menciptakan gol karena membuat gol adalah hal paling esensial, lanjutnya. Jika kami bisa mencetak gol, kami tak perlu mengakhiri laga dengan imbang, kami harus memenangkan pertandingan. Itu yang kami tunjukkan di laga terakhir kemarin dan itu yang perlu kami lakukan lagi ketika menghadapi PSS, kata dia memungkasi. Persib Bandung mulai melakukan persiapan untuk menghadapi laga lanjutan Liga 1 2021 per 2022. Maung Bandung dijadwalkan bertemu dengan PSS Sleman dalam laga pekan ke-8, Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Setelah melakukan sesi latihan recovery, kini skuad asuhan Robert Rene Alberts mulai fokus pada detail laga melawan Super Elja. Kemarin ada pemulihan kondisi lalu kami juga melihat apa saja yang harus ditingkatkan pada laga selanjutnya. Hari ini, kami persiapan fokus ke laga lawan PSS untuk meraih 3 poin selanjutnya, kata Robert Rene Alberts ketika diwawancara Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2021. Kini Persib sudah bisa menurunkan kembali Ardi Idrus dan Mark Klok usai terbebas dari akumulasi kartu. Robert juga mengabarkan Victor Igbonevo sudah dalam kondisi yang fit untuk tampil. Sebelumnya bek naturalisasi ini diparkir karena masih kelelahan usai membela tim nasional di play-off kualifikasi Piala Asia. Victor oke, dia sudah kembali bugar dan menantikan laga selanjutnya. Victor sudah mendapat 2 kartu kuning dan jupe 1. Victor juga bisa kembali ke timnas lagi, jadi kami harus berhati-hati dalam memainkan setiap pemain, ujar Robert membeberkan kondisi Igbonevo. Namun ada 2 pemain yang masih berkutat dengan proses pemulihan cedera. Supardi dikatakan Robert sudah makin membaik kondisinya setelah mengalami cedera yang harus membuatnya absen melawan Bayangkara FC. Sedangkan bagi Wander Luiz, masih perlu pemantauan lagi terkait cedera engkelnya. Supardi akan berlatih hari ini. Ada perkembangan dari kondisinya. Luiz mendapat masalah di bagian engkel pada pertandingan terakhir. Dia sudah terlihat membaik, tapi saya pikir dia belum siap mengikuti latihan hari ini, kata pelatih asal Belanda ini. Hari ini dia hanya berlatih di gym dan diperiksa otot ligamen dan lainnya. Lalu baru pada nanti sore dia akan didampingi fisio. Dia tidak akan berlatih dengan tim di hari ini, tapi semoga besok sudah bisa bergabung ke dalam tim lalu kami akan memilih siapa saja yang bisa tampil di laga selanjutnya, tukasnya. Victor Igbonevo menjadi salah satu pemain Persib yang absen di laga kontra Bayangkara FC, Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021. Sebelumnya beredar bahwa bek bernomor punggung 32 ini harus menjalani masa karantina usai membela timnas Indonesia di babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023 di Thailand. Namun menurut media officer Persib, Jatnika Sadili, absennya Victor Igbonevo pada laga yang berakhir untuk kemenangan Persib tersebut karena kelelahan. Karena baru pulang, membela timnas Indonesia, secara fisik mungkin coach Robert Alberts menilai khawatir kelelahan, kata Jatnika dikutip dari Antara. Jatnika Sadili juga menjelaskan terkait kabar karantina yang sebelumnya ramai diberitakan. Ia mengatakan,
PT LIB sudah memberikan kebijakan dan memperbolehkan para pemain timnas Indonesia untuk membela klub masing-masing. Menurut Antara, LIB menilai timnas Indonesia bermain di negara dengan sistem tertutup di Thailand. Oleh karena itu, para pemain timnas Indonesia cukup menggunakan hasil PCR untuk kembali bergabung dengan tim. Kemarin ada kebijakan dari PT LIB, karena di Thailand sistemnya juga tertutup, jadi cukup dengan hasil tes PCR negatif langsung bisa gabung dengan klub. Sama halnya dengan Evan Dimas yang juga langsung main kemarin, papar Jatmika Sadili. PT LIB pun mengonfirmasi kabar tersebut. Direktur LIB Ahmad Hadian Lukita mengatakan, para pemain timnas Indonesia bisa kembali ke klub masing-masing dengan catatan PCR negatif. Sistem gelembung Liga 1 2021 juga menjadi alasan mengapa para pemain timnas Indonesia bisa langsung bergabung dengan klub. Karantina di gelembung Liga. Mereka yang pulang dari Thailand masuk sistem gelembung Liga, di bandara dilakukan tes usap PCR. Kemudian setelah masuk gelembung, dites PCR juga. Kalau negatif boleh main. Sama seperti timnas putri yang pulang dari Tajikistan, langsung masuk gelembung PON di Papua, ujar Ahmad Hadian Lukita.